Harus dilakukan. Tanda pagar 5219. Harvey mengerti. Perkataannya ini merupakan pukulan telak bagi Chen Xiao. Tetapi dia tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Kalau saja Harvey tidak mengatakannya dengan kasar, Chen Xiao pasti akan mencari berbagai alasan agar Harvey tidak mau mencari Feng Nan untuk berkelahi. Namun, Harvey sendirilah satu-satunya yang paling mengetahui situasinya sendiri. Sekarang dia benar-benar butuh pertarungan untuk menegaskan gagasannya. Jika ini berhasil, bukan saja kekuatan Harvey akan meningkat pesat, tetapi seluruh istana Raja Naga juga akan mendapatkan kembali kejayaannya. Tentu saja, Harvey mengerti bahwa kekhawatiran Chen Xiao beralasan. Ambil saja situasi saat ini sebagai contoh. Selama Harvey meninggalkan area markas istana Raja Naga, akan ada bahaya di mana-mana. Lagi pula, Peng Wudong dan anak buahnya berani menginjakkan kaki di wilayah istana Raja Naga. Jadi bisa dibayangkan betapa banyaknya bahaya yang mengintai di luar istana Raja Naga. Namun meski begitu, Harvey masih ingin melakukannya. Dia tahu dia akan mengambil risiko. Tetapi yang tidak pernah dia takutkan sepanjang perjalanannya adalah risiko. Jika Feng Nan kecil saja bisa menekan Harvey sampai-sampai dia tidak berani keluar, maka mereka tidak perlu lagi melawan aliansi prajurit sama sekali. Pilihan paling bijaksana adalah menyerah sesegera mungkin. Karena bagi seorang pejuang, hal yang paling berharga adalah keberanian. Jika seorang pejuang kehilangan keberanian dan nyali untuk melawan musuh, maka ia akan hancur total. Kenapa kamu berkata demikian? Karena kalau berani melawan musuh saja tidak ada gunanya belajar bela diri. Jika Anda ingin tetap bugar, tidak perlu bergabung dengan kelompok pejuang. Anda dapat menemukan tempat kebugaran di luar untuk melakukannya. Oleh karena itu, semenjak Harvey memasuki dunia persilatan, dia tidak pernah kekurangan keberanian untuk melawan musuh. Dulu begitu, sekarang pun begitu, dan di masa mendatang pun begitu. Adapun apakah Anda benar-benar akan menghadapi bahaya mematikan selama proses ini? Tentu saja akan ada, tetapi tidak realistis bagi orang untuk mengharapkan keuntungan besar tanpa usaha apapun. Harvey bergumam, tidak ada makan siang gratis di dunia ini, dan tidak ada imbalan yang dapat diperoleh dengan mudah. Tentu saja dia mengerti prinsip ini. Jadi sekali lagi, karena dia telah membuat keputusan ini, dia bersedia menanggung risikonya. Dan jika dia menang, itu akan membawa peluang besar bagi dirinya dan istana Raja Naga. Jadi, hal ini masih perlu dilakukan. Jika Chen Xiao tidak mengirim siapapun, Harvey akan mengirim seseorang sendiri, atau bahkan pergi sendiri untuk mencari keberadaan Feng Nan. Seseorang datang. Harvey berteriak ke arah luar pintu. Kepala istana, aku di sini. Suara penjaga segera terdengar di luar pintu. Pergi dan bantu aku melihat apa yang dilakukan Chen Xiao. Setelah Harvey selesai berbicara, penjaga itu segera menjawab. Setelah para penjaga pergi, Harvey mengambil buku seni bela diri dan mulai membacanya dalam hati. Tetapi dia tidak dapat melihatnya sama sekali. Kurang dari 10 menit kemudian, para penjaga kembali. Apa yang dia lakukan? Harvey bertanya sambil mengerutkan kening. Dia baru saja memberitahu Chen Xiao untuk melakukannya sesegera mungkin. Jadi jika Chen Xiao benar-benar penurut, dia seharusnya mengatur orang setelah meninggalkan Harvey. Melapor kepada kepala istana. Setelah wakil kepala istana Chen meninggalkanmu, dia memanggil sekelompok anggota. Sekarang, kelompok anggota itu telah meninggalkan aula. Penjaga itu melaporkan apa yang dilihatnya dengan sebenarnya. Harvey mengangguk ketika mendengar ini. Tampaknya Chen Xiao tidak berpura-pura patuh. Dia hanya berpikir bahwa demi keselamatannya,
Chen Xiao mungkin hanya setuju di permukaan dan tidak benar-benar mengirim siapapun keluar. Sekarang tampaknya Chen Xiao tidak berani melakukannya. Tetapi, Harvey memikirkannya lagi dan masih merasa sedikit khawatir. Meskipun Chen Xiao mengutus orang keluar, Harvey tidak tahu apa yang telah dia katakan kepada mereka. Dan bahkan jika orang-orang itu benar-benar pergi mencari Feng Nan, sulit untuk mengatakan apakah Chen Xiao akan mengatakan yang sebenarnya setelah mereka menemukannya. Lebih baik aku melakukannya sendiri. Harvey bergumam pada dirinya sendiri, lalu keluar dan berjalan menuruni tangga. Segera, Harvey menemukan sekelompok bawahan dan mengatur masalah tersebut. Dengan cara ini, akan ada dua kelompok orang yang mencari lokasi Feng Nan, yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan. Harvey baru saja selesai mengatur segala sesuatunya dan menyaksikan anggota Istana Raja Naga pergi ketika dia kebetulan bertemu Chen Xiao. Kepala Istana, Chen Xiao menyapa dengan hormat seperti biasa. Berapa banyak orang yang Anda atur untuk pergi keluar? Harvey bertanya dengan santai. 2 tim dibentuk, masing-masing beranggotakan 20 orang. Chen Xiao menjawab dengan jujur. Saya baru saja mengirim 100 orang lagi. Jika Anda punya kabar, harap beritahu saya secepatnya. Setelah mengatakan ini, Harvey berbalik dan bersiap untuk pergi. Ya, Chen Xiao mengangguk sebagai jawaban. Sebenarnya, terkadang kamu tidak perlu terlalu khawatir tentangku. Bunga di rumah kaca tidak dapat menopang tempat seperti Istana Raja Naga. Hanya setelah melalui angin dan hujan, seseorang dapat memenuhi syarat untuk menjadi kepala istana. Harvey perlahan berhenti dan berkata demikian. Tetapi saya pikir angin dan hujan dapat menyebabkan cedera dini atau bahkan kematian. Chen Xiao menjawab dengan suara rendah. Jika dia meninggal sebelum waktunya, itu berarti dia tidak cukup mampu dan tidak memenuhi syarat untuk mengemban tanggung jawab Istana Raja Naga. Orang lain harus mengambilnya. Setelah Harvey mengatakan ini, Chen Xiao terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Beberapa detik kemudian, Harvey berbalik dan menatap Chen Xiao. Tidak perlu bagiku untuk menjadi penguasa Istana Raja Naga. Kau pikir tidak ada orang lain yang bisa menduduki jabatan itu selain aku? Bukan karena aku benar-benar cocok menjadi kepala istana, tetapi karena kepala istana sebelumnya adalah ayahku. Kau begitu mencintaiku hingga kau pikir seharusnya aku yang menduduki jabatan ini. Tapi kau lupa bahwa jabatan sebagai kepala Istana Raja Naga tidak pernah diwariskan. Mendengar perkataan Harvey, Chen Xiao tiba-tiba mengangkat kepalanya, lalu berlutut dengan satu kaki. Kepala istana, tolong jangan mengatakan hal-hal seperti itu. Tidak peduli dari aspek mana, kamu layak menjadi penguasa Istana Raja Naga. Mungkin kami akan melakukan apa yang kau katakan. Menghormati ketua aula lama jadi kami lebih memilihmu. Tapi kau bisa menjadi ketua aula sepenuhnya dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Apakah kau ingat saat pertama kali kau datang ke Istana Raja Naga? Akulah orang pertama yang menentangmu menjadi kepala istana. Chen Xiao mengira Harvey mempunyai ide lain. Jadi dia segera mengucapkan pidato panjang. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Xiao, Harvey tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ketika pertama kali datang ke Istana Raja Naga, Chen Xiao memang orang pertama yang melontarkan diri dan menentangnya menjadi kepala istana. Saat itu, semua orang bahkan mengira Chen Xiao ingin menggantikan Harvey dan menjadi kepala istana sendiri. Bahkan Harvey merasa bahwa Chen Xiao memiliki beberapa pemikiran dalam hal ini. Apa yang terjadi kemudian membuktikan bahwa Chen Xiao tidak pernah sedikit pun berpikir untuk mendambakan posisi kepala istana. Adapun perilaku abnormal Chen Xiao di awal, itu hanya untuk terlibat dalam permainan dengan cara ini dan memancing keluar mereka yang benar-benar menentang Harvey. Jadi, menanggapi penjelasan Chen Xiao, Harvey hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Tuan Istana, mungkin saya tidak pandai berbicara, tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa Anda memang telah mengamankan posisi ini dengan mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Saya berani mengatakan satu hal. Jika kekuatanmu tidak meningkat begitu cepat, saya tidak akan pernah setuju kamu mengambil posisi kepala istana. Chen Xiao mengatakannya dengan sangat serius. Mengapa? Harvey segera bertanya.